Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kang Sugi. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang kuliah berseri kita Matematika Dasar untuk Fisika. Jika pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang konsep turunan atau derivatif dari suatu fungsi, maka pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bahasan masih tetap dalam topik turunan diferensiasi ataupun diferensial dari suatu fungsi. Kali ini kita akan membahas, mengulik apa itu turunan parsial dan diferensial total. Teknik matematika ini sangat berguna ketika Anda belajar atau mempelajari konsep-konsep di fisika. Tentunya, dengan mempelajari teknik dasar matematika seperti ini, nanti ketika Anda sudah menempuh mata kuliah yang membutuhkan teknik matematika semacam diferensiasi atau turunan ataupun diferensial total, maka Anda sudah tidak mengalami kesulitan terhadap tool matematik ini. Ikuti video ini selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi bahwa pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai turunan parsial dan diferensial total. Biasanya kita agak tertukar dalam menyebut istilah ini, menyebutnya diferensial parsial dan turunan total. Yang tepatnya adalah turunan parsial dan diferensial total. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, apa itu perbedaan antara turunan dan diferensial. Coba kita ingat kembali bahasan yang pernah kita sampaikan dan sudah kita tugaskan kepada Anda berkaitan dengan konsep turunan. Jika kita memiliki suatu fungsi X, di mana fungsi X-nya itu berbentuk X pangkat N, maka turunan dari fungsi itu, turunan pertama dari fungsi itu terhadap X, sama dengan N X pangkat N-1. Sebagai contoh, jika kita memiliki suatu fungsi X sama dengan X pangkat 4, maka kita akan menemukan turunan pertama dari fungsi X itu, maka ini 4-nya akan ke sini, ya, 4X, 4-nya akan dikurangi 1, jadi 4X pangkat 3, seperti itu. Yang kedua, jika kita akan menurunkan suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi X, maka turunannya adalah konstanta itu dikalikan dengan turunan fungsi itu. Misalnya kita punya 5X pangkat 4, maka kita akan turunkan X pangkat 4-nya, tadi apa? 4X pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 5, sehingga akan menjadi 20X pangkat 3. Yang ketiga adalah kalau kita memiliki suatu fungsi ditambah dengan fungsi yang lain, kita akan menurunkannya. Bagaimana caranya? Caranya turunannya adalah jumlahan dari masing-masing turunannya. Jadi kalau kita punya fx plus gx, maka turunannya adalah dfx dx dan dgx dx. Itu turunan fx dan turunan gx seperti itu. Kalau kita punya misalnya fx sama dengan 2x pangkat 4 plus 3x, maka ini adalah misalnya ini adalah g dan ini h. Ini berarti 8x pangkat 3, itu apa? 3. Maka turunannya adalah 8x pangkat 3 plus 3, seperti itu. Sangat mudah, sudah Anda pernah pelajari. Berikutnya adalah, ini adalah aturan produk atau aturan perkalian dari turunan. Kalau kita punya turunan, ini yang harus Anda buktikan di tugas yang lalu.
kita punya G kalikan dengan H. Dua-duanya lah fungsi dari X. Jika kita ingin mencari turunan dari G kali H terhadap X, maka sama dengan G dikalikan dengan turunan H ditambah dengan turunan G dikalikan dengan H. Tentu semuanya terhadap X turunannya. Jadi DG kalikan dengan H itu sama dengan G kalikan dengan turunan H ditambah dengan turunan G dikalikan dengan H. Atau penulisannya dapat seperti ini ya. G H aksen plus G aksen H. Biasanya Anda mengingatnya di sekolah menengah dengan U ya. U V aksen plus V aksen U. Gitu ya. U V aksen plus U aksen V. Seperti itu. Misalnya kita punya ini. Fx sama dengan X pangkat 5, X plus 5 dikalikan dengan 2X kuadrat min 3. Ini adalah kita akan mencari contoh ini, G kalikan dengan H. Ini G-nya, kemudian kalau G-nya adalah X plus 5, maka turunan G terhadap X 1. H-nya apa? H-nya adalah 2X kuadrat min 3. Maka turunan dari H terhadap X adalah 4X. Seperti itu. Oh, kalau begitu, turunan dari Fx adalah ini dari Gx-nya kita masukkan, X plus 5-nya. Kemudian H aksennya adalah 4. Kemudian G aksennya adalah 1. Dan H-nya adalah 2X kuadrat min 3. Nah, kita tinggal mengalihkan dan menjumlahkan secara biasa. Ya, akan ketemu 4X kuadrat plus 20X. Kemudian yang suku belakangnya adalah 2X kuadrat min 3. Kalau kita jumlahkan, maka turunan dari F terhadap X adalah 6X kuadrat plus 20X min 3. Nah, apakah ini hasilnya sama jika kita mengalihkan ini dulu? Ini kita kalikan terlebih dahulu. Apakah sama? Misalnya seperti ini ya. Kalau kita kalikan kan menjadi 2X pangkat 3 plus 10X kuadrat min 3X min 15. Kalau kita turunkan terhadap X seperti biasa, maka ini tinggal 6X. Kemudian 2 kali 10 adalah 20X. Jadi sama dengan 6X kuadrat plus 20X min 3. Ternyata hasilnya adalah sama, terbukti sama seperti itu. Oke? Nggak ada masalah. Nah, kita ingat kembali lagi, kalau kita punya pembagian, misalnya kita punya Gx dibagi Hx. Bagaimana turunannya? Turunannya adalah G aksen dikalikan dengan H min G dikalikan dengan H aksen. Ingat ya, G aksen dikalikan dengan H. Jadi ini yang pembilangnya diturunkan dikalikan penyebut dikurangi dengan pembilangnya dikalikan dengan turunan dari penyebut dibagi dengan penyebutnya dikuadratkan seperti itu. Kalau Anda menggunakan UV ya silakan diikuti saja ya. Jadi U aksen V min V U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat gitu ya. Jadi U aksen V, G aksen H min GH aksen dibagi dengan H kuadrat. Sebagai contoh, kalau kita punya misalnya suatu fungsi X pangkat 5 plus 3X per X kuadrat, maka kita akan identifikasi mana Gx-nya dan mana H-nya. G-nya tentunya adalah X pangkat 5 plus 3X, turunannya adalah 5X pangkat 4 plus 3, Hx-nya adalah X kuadrat, turunannya adalah 2X. Maka kalau begitu, turunan dari Fx itu adalah ini ya. Ini kita masukkan G aksen H min G kalikan dengan H aksen dibagi dengan H kuadrat. Nah, ini tinggal seperti itu dikalikan seperti biasa ya. Ini X pangkat 4, X pangkat 2, berarti X pangkat 6 nanti ya. X pangkat 5, X pangkat 1, X pangkat 6 juga. Nah, hasilnya seperti ini ya. 5X pangkat 6 plus 3X kuadrat dikurangi dengan
2x pangkat 6 plus 6x kuadrat. Nah, ini kalau ini berarti bisa dijumlahkan biasa. 5x pangkat 6 kurangi 2x berarti 4x pangkat 6. 3x kuadrat min 6x berarti min 3x kuadrat dibagi 4 seperti itu. Nah, ini sama dengan 3x kuadrat min 3x pangkat min 2. Itu turunannya seperti itu. Gampang. Oke. Berikutnya yang perlu Anda pahami tentang aturan rantai atau chain rule-nya ya. Chain rule itu dipakai ketika kita memiliki satu bentuk fungsi di mana fungsi itu dapat kita sederhanakan, dapat kita misalkan. Jadi kalau kita punya f itu adalah sebagai fungsi dari x. Nah, f ini cukup complicated ya, cukup rumit untuk dapat langsung diturunkan. Maka kita dapat membuat f-nya ini diturunkan terhadap u. Jadi f dianggap sebagai fungsi dari u. Nah, u nanti diturunkan terhadap x seperti itu. Ini aturan berantai. Jadi kalau ini df du, du dx ini sama dengan df dx yang dapat kita coret ya. Jadi df dx sama dengan df du, du dx. Boleh nggak misalnya kita df du, du dv, dv dx? Boleh. Ya, nggak ada masalah. Jadi yang penting adalah yang atas dan yang bawah paling ujung itu sama, dan ini atas dan bawahnya ini sama, selalu sama, dapat dicoret seperti itu. Jadi df dx sama dengan df du, du dx, atau df du, du dv, dv dx sama juga, boleh sampai panjang, boleh. Nah, contohnya kita punya seperti ini ya, fx sama dengan 2x plus 2 kuadrat. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara, bisa nggak kita misalnya uraikan terlebih dahulu, ini dipangkatkan, boleh juga. Berarti kan ini 4x kuadrat plus 8x plus 4 kan gitu. Nah, itu kalau kita uraikan satu-satu. Tapi kali ini kan kita akan mencoba menggunakan aturan rantai. Kenapa kok menggunakan aturan rantai? Agar kita lebih mudah nantinya. Nah, kalau ini semuanya, ini kebetulan dapat kita uraikan ya dengan mudah karena ini pangkat 2. Kalau pangkat 10 misalnya agak sulit juga. Nah, bagaimana cara untuk aturan rantai ini? Ya, kita misalkan fx ini sama dengan u kuadrat. Fx sama dengan, atau fu sama dengan u kuadrat. U-nya apa? 2x plus 2. Kalau begitu, kalau misalnya u-nya adalah 2x plus 2, maka du dx-nya u, ini kan u sebagai fungsi x. Maka ini dapat diturunkan, maka hanya 2 saja. Karena ini konstan, ini mungkin 2. Du dx-nya 2. Kalau begitu, kalau fx itu dapat diuraikan dalam bentuk u kuadrat, fx sama dengan u kuadrat, maka df dx itu sama dengan du kuadrat du, kemudian du dx. Ya, ini u kuadrat diturunkan terhadap u apa? 2u. Du dx 2, maka sama dengan 4u. Ini untuk df dx-nya. Nah, kita uraikan, kita masukkan u-nya apa? 2x plus 2, maka sama dengan 4 dikalikan dengan 2x plus 2, berarti sama dengan 8x plus 2. Ini turunannya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini tadi kita uraikan ya sama kan tadi kan? Ini kan sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x plus 4. Kalau ini diturunkan kan berarti 8x plus 8 juga. Sama dengan ini ya. Seperti itu. Ini aturan berantai, aturan rantai. Contohnya seperti ini, fx sama dengan 100x kuadrat dikalikan dengan 2x plus 4 pangkat 4. Kalau ini kita uraikan sesuatu terlalu sulit ya. Ini kita juga menggunakan aturan dari produk perkalian ya, perkalian dari fungsi. Ini gx, ini hx seperti itu. Nah, gx-nya apa? Gx-nya adalah 100x kuadrat. Kemudian hx-nya apa? 2x plus 4 pangkat 4. Nah, kalau ini diturunkan gx-nya, diturunkan, ya kan 200x kan. Ya ini diturunkan apa tadi? Ini 4 dikalikan 2x plus 4. 4 dikurangi 1, 3. Turunan dari ini, turunan dari u-nya apa? Dari u-nya apa? 2 kan? 2. Berarti sama dengan ini. 8 kalikan 2x plus 4 pangkat 3. Nah, bagaimana turunan dari fx berarti ya tinggal masukkan aja ke sini. Ya.
Selesai. Seperti itu. Gampang sekali. Jadi jangan dianggap matematika itu sulit, tidak. Sangat gampang. Ya. Nah, tapi jangan dihafalkan. Jadi yang penting dipahami. Jangan dihafalkan. Oke, sekarang kita akan membahas turunan atau derivatif parsial atau turunan parsial. Biasanya disebut seperti itu. Dalam fisika nanti, misalnya di termodinamika, Anda akan banyak berhubungan atau menggunakan teknik matematika ini, turunan parsial ini, untuk memahami konsep-konsep yang ada di termodinamika. Ya, nanti akan persamaan-persamaan keadaan dan sebagainya dalam termodinamika nanti akan berkaitan dengan turunan parsial ini. Jadi misalnya kalau kita punya suatu fungsi f yang merupakan fungsi dari variabel x dan y, misalnya dua variabel ya, f, x, y gitu, maka fungsi tersebut bisa saja berubah hanya terhadap variabel x saja atau y saja. Ingat, turunan itu lebih berkaitan dengan perubahan, ya, laju perubahan. Maka dalam sesi kemarin sudah saya jelaskan bagaimana konsep garis singgung pada suatu titik dalam kurva yang merupakan turunan dari kurva atau fungsi itu. Nah, jika kita melihat kalau misalnya f itu hanya berubah terhadap x saja atau hanya berubah terhadap x, maka variabel y-nya dianggap konstan. Seperti itu. Ini namanya turunan parsial. Jadi kalau walaupun dia itu variabelnya x dan y, tapi kalau dia diturunkan terhadap x parsial, maka y-nya dianggap konstan. Sebaliknya, jika f-nya itu berubah atau diturunkan terhadap y saja, maka variabel x dianggap konstan juga. Jadi nanti penurunannya, konsep dasar turunannya juga sama dengan yang tadi, cuma ada yang dianggap konstan. Kalau konstan ya maka nanti biasanya kalau itu merupakan perkalian dia akan tetap, tapi kalau dia itu penjumlahan, kalau konstan dia akan turunannya adalah 0, seperti itu. Nah, penulisannya seperti ini ya. Turunan parsial f terhadap x saja. Jadi berarti kalau begitu do f do x. Ingat ya, kalau ini bahasanya do. Ya, ini notasi namanya do, bukan d. Kalau yang diferensial itu d. Turunan parsial itu lambangnya dengan do seperti ini ya. Do f do x. Artinya apa? F yang merupakan fungsi dari x, y itu hanya diturunkan terhadap x. Beberapa notasi menggunakan seperti ini. Do f do x, bawah ada y-nya. Ini berarti y-nya konstan. Y-nya konstan. Jadi kalau kamu menurunkan ada suatu fungsi, diturunkan hanya terhadap x, padahal fungsi itulah sebenarnya variabelnya x dan y misalnya, maka ini y-nya dianggap konstan. Atau dapat ditulis seperti ini juga, f indeksnya x atau dx f, ini juga sama. Ini turunan pertama dari fungsi f terhadap x, di mana y-nya adalah konstan, seperti itu. Hal yang sama untuk y, kalau f x y-nya diturunkan terhadap y saja, x-nya konstan, ya nulisnya juga seperti ini. Berarti nanti x-nya dianggap konstan, y-nya yang akan diturunkan, seperti itu. Lambangnya, notasinya juga bisa FY seperti ini. FY itu artinya dia turunan pertama. F terhadap Y dengan X-nya konstan. Seperti itu. Nah, misalnya kita punya satu fungsi XY seperti ini ya. X kuadrat plus XY plus Y pangkat 3. Jika ini diturunkan terhadap X, maka kita akan mencari namanya turunan parsial ya. Temukan turunan fungsi f(x,y) ini terhadap x, maka nanti kalau diturunkan hanya terhadap x, y-nya dianggap konstan. Kalau y-nya dianggap konstan, ini berarti ya 0. Kalau ini dianggap konstan, ya hanya y saja. Kalau dianggap konstan, maka ini y-nya konstan, maka ya ini 2x jika diturunkan terhadap x-nya seperti itu. Nah, ini kalau fungsinya ini turunan terhadap x, ya berarti do f do x
berarti ini kita turunkan seperti biasa. Tapi ingat bahwa Y-nya dianggap konstan. Maka ini karena konstanta ya diturunkan terhadap X 0. Ini konstanta diturunkan terhadap X ya berarti hanya Y saja. Ini X kuadrat diturunkan terhadap X apa? 2X. Ini seperti ini. Ini do F do X, turunan parsial F terhadap X dengan Y konstan. Berikutnya kalau ini turunan fungsi ini terhadap Y. Kalau begitu, kalau turunan terhadap Y, berarti X-nya dianggap konstan. Kalau ini konstan, diturunkan terhadap Y apa? X kuadrat. Ini kan konstan nih. Ya toh? Kalau konstan diturunkan terhadap Y ya 0. Gitu kan? XY. Mana yang konstan? X. Y-nya diturunkan terhadap Y 1. Berarti sama dengan X. Berarti X. Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, maka 3Y kuadrat. Maka 3Y kuadrat. Maka inilah turunan parsial dari fungsi itu terhadap Y. Seperti itu. Sangat mudah. Nah, sebagai contoh ini ada satu buah kun atau apa namanya ya, kerucut ya, kerucut itu kan dia punya di bawahnya kan berupa lingkaran, kemudian ada ketinggian. Nah, seolah-olah itu kan bentuknya segitiga gitu kan. Ini R jari-jari dari kunnya, kemudian H itulah tingginya, seperti itu. Volume kerucut bergantung pada tinggi kerucut dan jari-jarinya, ya kan? Volumenya itu kan sama dengan PR kuadrat dikalikan dengan H per 3. PR kuadrat dikalikan H per 3 atau sepertiga luas alas kali tinggi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini V sama dengan PR kuadrat dikalikan dengan H. Kalau kita misalnya mau bertanya seberapa besar pengaruhnya perubahan R ini terhadap volume. Kalau R-nya berubah, diubah-ubah, bagaimana dengan perubahan volumenya? Nah, ini kita sedang menerapkan konsep turunan parsial. Jika hanya ini konstan, kalau ini kita tarik ke sini ya, semakin ke sini, kan R-nya berubah nih. Tentu volumenya akan berubah. Seberapa besar perubahan volumenya kita dapat hitung. Ya, dengan cara apa? Dengan cara turunan parsial tadi. Oke, sekarang kita coba. V diturunkan terhadap R saja. Dengan asumsi hanya konstan. Maka turunan parsial V terhadap R itu adalah, kalau begitu, do V do R ini berarti hanya konstan. Ya, P-nya konstan, 3-nya konstan. Berarti hanya R-nya kan. R-nya R kuadrat diturunkan terhadap R, maka 2R. Maka menjadi 2PRH per 3. Oh, ternyata ini adalah laju perubahan volume kerucut manakala jari-jarinya itu divariasikan. Sedangkan hanya dianggap tetap, hanya itu dijaga konstan, dipertahankan konstan. Jadi kalau ini kita tarik ke sana, seret ke sini, ini kan volume luas alasnya berubah, volumenya kan berubah. Lah seberapa perubahan volume terhadap volume kerucut terhadap R, perubahan R itu ya ini perubahannya adalah 2PRH per 3. Seperti itu. Ini dapat kita lihat. Jadi kalau misalnya kita nanti saya pengen mengurangi menjadi 50%-nya, bagaimana dengan mengubah R? Harus diubah berapa persennya? Ya, Anda lihat di sininya. Do V do R-nya itu 50% dari V itu. Nah, seperti apa? Nanti bisa Anda pahami. Jadi kalau Anda nanti punya suatu geometri berbentuk cone berbentuk kerucut seperti ini, Anda bisa mencari nih, kalau saya ingin mengubah menjadi volumenya hanya setengahnya saja, bagaimana? Nah, dengan mengubah R-nya saja, berapa yang harus saya rubah menjadi R-nya harus berapa? Nah, nanti kalian bisa mengubahnya seperti itu dengan menggunakan do V do R sama dengan 2PRH per 3-nya. Sebaliknya misalnya kalau ingin saya hanya mengubah tingginya, ini kan luas alasnya sama, tapi tingginya saya turunkan, gitu.
kan menjadi gini kan, menjadi lebih tidak mancung apa namanya ya. Ini seperti menjadi lebih tumpul ya, lebih tumpul seperti itu. Bagaimana ya, sama. Turunan parsial V terhadap H jika hanya diubah-ubah itu sama dengan PR kuadrat dibagi dengan 3. Jadi ini aja ya, dibagi dengan 3. Ini perubahan V, laju perubahan V terhadap H jika apa? Jika R-nya dijaga konstan. Jadi tingginya divariasikan, kemudian R-nya dijaga konstan. Itu hanya seperti ini aja. Perubahannya itu konstan PR kuadrat per 3 saja. Yang ini tadi, ini bergantung R bergantung H untuk melihat laju perubahan volume kerucutnya itu jika tingginya dijaga konstan. Seperti itu. Sangat menarik bukan? Sangat menarik. Nah, di dalam fisika nanti kita akan banyak membahas turunan parsial orde tinggi. Misalnya turunan parsial orde 2 atau disebutnya turunan kedua gitu ya, turunan kedua atau turunan ketiga dan seterusnya. Itu namanya turunan parsial orde tinggi, tingkat tinggi. Nah, jika kita punya fx-nya itu adalah fxy ya, dia fungsinya berupa variabel x dan y, maka turunan kedua dari fungsi itu dapat diperoleh dengan cara menurunkannya dari turunan pertama. Jadi misalnya ini ada 4. Kalau kita punya turunan kedua do 2f do x kuadrat, bacanya gitu ya, ingat ya bacanya gimana, do 2f do x kuadrat, itu artinya sama dengan kita menurunkan terhadap x dari apa? Dari do f do x itu. Do f do x diturunkan lagi terhadap x, maka sama dengan do 2f do x kuadrat, atau dilambangkan dengan fxx seperti ini. Ini berarti turunan kedua. Kalau kita misalnya punya do f do y diturunkan terhadap y lagi, maka yang menjadi do f do y do f do y seperti ini, maka menjadi apa? Do 2f do y kuadrat sama dengan fyy seperti ini. Simbolnya, notasinya bisa seperti ini ya. Jadi do y dari apa? Dari do f do y itu sama dengan do 2f do y kuadrat atau fyy seperti ini. Nulisnya banyak ragamnya. Yang ketiga, variasi ketiga ini. Kalau kita punya misalnya do f do x turunan pertama ya, do f do x, kemudian kita turunkan terhadap y lagi dengan x konstan, maka nulisnya adalah do 2f do x do y. Ingat ini ya, do x-nya diturunkan dulu baru do y. Ini do f do y, do x-nya dulu baru do y. Atau fx dulu baru y terhadap y turunannya. Sebaliknya kalau ini, maka ini adalah do f do y berarti diturunkan terhadap y dulu baru diturunkan terhadap x, maka do 2f do y dulu baru do x atau fyx seperti ini. Ini notasi saja, nggak perlu dihafal tapi dipahami bahwa dalam turunan parsial orde tinggi itu bisa saja diturunkan 2 kali misalnya atau 3 kali gitu terhadap x, terhadap y dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya fungsi ini ya, fxy sama dengan xy kuadrat min sin xy. Nah, ini kan variabelnya, fungsinya itu kan ada 2 ya, bergantung dari variabel x dan y. Ada 2 ya variabelnya. Kalau kita ingin mencari misalnya do f do x bagaimana? Ya, do f do x berarti y-nya konstan. Y-nya konstan ya berarti ini y kuadrat, ini 1. Kemudian turunan dari sin xy, coba. Sin xy kalau kita turunkan terhadap x, jadi ini apa? Turunan dari sin apa? Cos ya. Berarti kita bisa menggunakan aturan berantai kan ya. D sin xy dxy dxy dx. Nah, ini jadi apa? D sin xy dxy berarti ini cos xy ya. Kemudian dxy dx, maka yang ada cuma y, maka jadinya apa?
Y kuadrat min Y cos XY. Hal yang sama untuk yang diturunkan terhadap Y. Kalau ini Y, X-nya konstan, maka X. Y kuadrat diturunkan terhadap Y, 2Y, maka 2XY. Ini juga sama, ini turunkan terhadap Y, maka X-nya konstan, maka X-nya bisa dikeluarkan, min X cos XY, seperti itu. Sangat mudah. Kalau begitu, turunan do 2F do X kuadrat itu sama dengan kita menurunkan do F do X terhadap X. Ini berarti ini kan sama dengan Y kuadrat sin XY. Do 2F do Y kuadrat sama dengan 2X plus X kuadrat sin XY. Ini kan diturunkan terhadap Y. Ya, ingat kalau diturunkan terhadap Y seperti ini, maka X-nya dianggap konstan. Ini X-nya dianggap konstan. Ini Y-nya dianggap konstan. Maka seperti ini. Misalnya ini diturunkan Y cos XY. Nah, bagaimana kamu bisa menurunkan ini ya? Ini kan biasa kan? Kalau kita misalnya punya turunan kan biasa saja kan? Ini diturunkan terhadap Y, maka Y cos XY ini diturunkan terhadap Y, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang diferensial total. Nah, kalau kita tadi sudah misalnya kita punya Z sebagai fungsi f(x,y) ya, kemudian diturunkan terhadap variabel X dan juga diturunkan terhadap variabel Y, maka yang akan kita temukan, yang akan kita peroleh adalah turunan parsial Z terhadap X dan turunan parsial Z terhadap Y. Kan? Karena parsial dia variabelnya X dan Y, maka sebenarnya untuk turunan totalnya itu adalah jumlahan dari turunan parsial dikalikan dengan perubahan X-nya dan turunan parsial Z terhadap Y dikalikan dengan perubahan Y-nya dy. Ini adalah diferensial total. Ya, diferensial total ini adalah turunan parsial terhadap Z terhadap X, turunan parsial Z terhadap Y, dan diferensial total, ingat ya, lambang diferensial itu D kecil seperti ini, diferensial dz sama dengan turunan parsial Z terhadap X dx plus turunan parsial Z terhadap Y dy. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya Z fungsi dari X dan Y, maka Z-nya diturunkan terhadap X secara parsial, diturunkan terhadap Y secara parsial, seperti itu. Ini dz-nya. Ingat ya, masih ada dx dan dy di sini. Dx dan dy ini perubahan X dan perubahan Y-nya. Nah, kalau misalnya fz-nya merupakan fungsi dari x1, x2, x3, x4, misalnya ya, x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, nah seterusnya. Bagaimana? Ya, berarti turunan z itu bergantung pada turunan Z parsial terhadap X1, X2, X3, dan seterusnya. Oh, kalau begitu, kalau kita Z-nya sebagai fungsi dari X1, X2, X3, X4, X5, dan sampai Xn, maka turunan atau diferensial total di Z ini sama dengan jumlahan ini kan. Berarti turunan parsial Z terhadap X1 dikalikan dengan dx1, diferensial x1, ditambah dengan turunan parsial Z terhadap x2, untuk yang lainnya konstan, berarti kan x1 dan x sampai xn-nya konstan, kecuali x2. Diferensial x2 plus dan seterusnya sampai dengan variabel terakhir, do Z do xn dxn, diferensial untuk variabel ke n, seperti itu. Sangat simpel seperti itu. Nanti banyak Anda harus gunakan, pahami ketika Anda memahami konsep-konsep di persamaan matematik dalam fisika. Misalnya kita punya ini ya, f(x,y) sama dengan xy kuadrat min sin xy. Kalau kita pengen mencari df, maka ya berarti df itu turunan diferensial total. Df itu
ya berarti nanti turunan adalah hasilnya adalah turunan parsial f terhadap x karena ada variabelnya x dan turunan parsial f terhadap y, seperti itu. Dijumlahkan, masing-masing turunan parsial itu dikalikan dengan diferensial dari variabel itu. Misalnya df dx-nya, df dx-nya adalah apa? Y kuadrat min y cos xy, df dy-nya 2xy min x cos xy-nya. Oh, kalau begitu df-nya berarti ya ini dikalikan dengan dx plus ini df dy dikalikan dengan dy. Seperti itu, ya. Nah, maka dapat dengan df-nya atau diferensial totalnya ini adalah y kuadrat min y cos xy dx plus 2xy min x cos xy dy, seperti itu. Ingat ya, kalau yang d itu diferensial, kalau yang df dx ini turunan parsial, kalau df dx itu adalah turunan saja, seperti itu. Kalau f-nya hanya satu variabel ya berarti turunan parsialnya sama dengan turunannya dia, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, berbicara dengan tadi cone atau kubu atau namanya kerucut itu, maka bagaimana kalau kita pengen menghitung turunan total dari cone ini ya, kalau kita punya V sebagai fungsi dari R dan H sama dengan PR kuadrat kali H per 3, maka turunan total, diferensial total dari V adalah do V do R dr plus do V do H dr. Ingat ya, ini kalau ini R dan H, maka ya ini R H. Kalau ini R H J K, berarti ini H J K dan seterusnya. Ini variabelnya ini menentukan dari diferensial total ini. dV turunan totalnya atau diferensial totalnya, perubahan totalnya dari volume itu adalah laju perubahan V ya terhadap R jika hanya konstan ditambah dengan do V do R perubahan V jika R-nya konstan. Jadi dV sama do V do R dr plus do V do H dH. Nah, ini do V do R tadi 2PRH per 3 dr plus yang ini do V do H lah PR kuadrat per 3 dH, seperti itu. Nah, ini adalah dalam fisika, misalnya dalam arti fisiknya itu menyatakan perubahan total volume dari kerucut ya jika jari-jari dan tingginya divariasikan secara bersamaan. Seperti itu konsep dari diferensial total dan turunan parsial. Nanti Anda akan kami sampaikan beberapa contoh latihan yang harus Anda kerjakan, harus Anda pahami, terutama nanti untuk konsep-konsep fisika. Terima kasih, kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.